Shalom dan selamat berjumpa sebagai jemaat Tuhan yang ada di Warakas dan juga yang ada di mana saja. Malam hari ini kita akan kembali lagi berada dan menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Kita bersyukur kepada Tuhan yang oleh karena kasih dan kebaikannya sehingga kita diberikan waktu dan kesempatan walaupun di sepanjang hari kehidupan kita dari pagi, siang hingga malam ini kita banyak beraktivitas, tetapi ketika kita bisa meluangkan waktu kita untuk bersama-sama mengikuti sehati di dalam doa, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena semangat yang Tuhan karuniakan kepada kita. Karena itu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian dari NKB nomor 3 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan pada saat ini. Di dalam kami mengalami lagi sehati di dalam doa sebagai saudara-saudara di dalam iman. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kini kami akan membuka dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami semua dapat memahami dan mengerti akan firman Tuhan. Dan juga hamba-Mu ini ya Tuhan, Tuhan tuntun melalui kuasa Roh Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sudah siap. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa.
Di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini saya pilih dari kitab Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke 35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dari satu ayat ini, tema yang akan kita renungkan bersama yaitu kebahagiaan dalam memberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada dua orang bersaudara. Mereka sama-sama bertani, atau pekerjaannya adalah bertani. Mereka hidup di rumah yang terpisah dalam lahan pertanian keluarga. Namun tiap hari mereka bertemu untuk bersama-sama mengerjakan ladang mereka. Yang seorang sudah menikah dan memiliki keluarga yang besar, sementara yang seorang masih sendiri atau membujang. Namun mereka senantiasa membagi hasil ladang mereka dengan seimbang. Suatu malam, yang hidupnya masih sendiri atau yang masih bujangan berpikir, saudaraku bersusah payah menghidupi keluarganya yang besar, namun aku tetap mendapat setengah bagian dari hasil panen. Didorong oleh kasih yang menguasai hatinya, dia mengumpulkan barang yang telah dia beli dengan penghasilannya, barang-barang yang dia tahu dapat membantu keluarga saudaranya. Dia bermaksud menyelinap ke rumah saudaranya, meletakkan barang-barang tadi di sana, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam yang sama, saudaranya yang sudah menikah berpikir juga, saudaraku hidup sendiri. Dia tidak mengenal sukacita dalam berkeluarga. Karena kasihnya, dia mengambil keranjang, mengisinya dengan selimut dan roti buatan sendiri untuk menghangatkan rumah saudaranya. Dia bermaksud meninggalkan barang-barang tersebut di beranda rumah dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sementara dua orang tersebut diam-diam masuk ke rumah saudara masing-masing. Tidak diduga mereka berpapasan dengan tiba-tiba. Mereka terpaksa mengakui apa yang sedang mereka kerjakan. Dan dalam gelapnya malam, mereka bertangisan dan berpelukan. Masing-masing menyadari bahwa kekayaan yang terbesar adalah saudara yang menghormati dan yang mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, kepada jemaat yang ada di Efesus, Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bahwa dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Rasul Paulus telah menjadi contoh bagi jemaat Tuhan dalam hal membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tentu saja semangat di dalam
Hidup yang demikian ini lahir daripada mengingat apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Rasul Paulus menginginkan bahwa pesan daripada Tuhan Yesus ini juga selalu diingat oleh jemaat Tuhan, bahwa betapa sukacitanya kita ketika kita dapat melihat dan peka terhadap kehidupan saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika kita mengambil bahagian di dalamnya, maka kita akan merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita dalam hal memberi yang terbaik bagi kehidupan ini. Anugerah keselamatan adalah harta terbesar dalam hidup kita yang Tuhan karuniakan kepada kita. Janji penyertaannya menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai tantangannya. Tuntunan yang sejati melalui firman-Nya yang selalu kita nikmati, itu adalah proses untuk membentuk kita. Sebuah proses yang sangat mahal harganya, karena membutuhkan waktu, kesediaan untuk menyiapkan waktu, membutuhkan hati yang terbuka, kerendahan hati yang dalam di hadapan Tuhan untuk mengalami yang namanya tuntunan Tuhan, dan juga membutuhkan roh Tuhan yang dahsyat itu untuk senantiasa memampukan kita mengingat dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Itulah harta yang berharga, ya, yang mahal nilainya, yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita untuk membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi-pribadi yang berarti bagi kehidupan di mana kita berada. Kita telah dihidupi oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar. Mari kita berbagi kehidupan dengan apa yang kita miliki, pengetahuan, semangat, dan berkat-berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Jika setiap anak Tuhan berkomitmen untuk ini, alangkah hidup indahnya kehidupan di mana setiap anak-anak Tuhan berada. Nama Tuhan dimuliakan. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian El Shaddai. Dia memberkati
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kembali lagi kami datang mengucap syukur padamu. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, menikmati persekutuan yang indah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan mengalami tuntunan yang sejati melalui kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa alangkah berbahagianya bila kami selalu rindu untuk berbagi kehidupan. Alangkah sukacitanya jikalau kami selalu ingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Berbahagialah, lebih berbahagia di dalam memberi daripada menerima. Kami sudah menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa, dan tentunya Tuhan menghendaki agar kasih kehidupan yang terselamatkan ini juga boleh dijadikan berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan kehidupan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan sudah menguatkan kami dan menyegarkan kami. Berkatilah agar firman-Mu boleh kami lakukan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berada di dalam berbagai pergumulan kehidupan. Kami berdoa bagi yang dalam proses pemulihan, tak putus-putusnya Tuhan, kami terus membawa keberadaan hidup kami kepadamu. Engkaulah sumber pertolongan dan kesembuhan. Mari lawat yang berada di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah, ya Tuhan. Berikan kekuatan, pendampingan senantiasa, dan juga keyakinan penuh kepada mereka untuk selalu percaya bahwa Tuhan kita setia, Tuhan Maha Kuasa akan menolong dan memulihkan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, demikian juga yang bergumul dalam banyak hal, dalam kehidupan keluarga, yang bergumul karena pekerjaan, yang bergumul dalam menanti hadirnya teman hidup, anugerah anak, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang lain. Bergumul dalam rangka penyelesaian studi, Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan dan masa depan kami. Kepadamu kami membawa segala pergumulan hidup ini. Tuhan memberkati. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga terus berdoa untuk kehidupan dalam pelayanan gereja. Tuhan menolong kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan tugas pelayanan kami seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati tim multimedia yang senantiasa bersemangat di dalam menayangkan tayangan rohani. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan juga sukacita di dalam mengangkat tugas pelayanan ini, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati semuanya. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, malam gelap gulita menyelubungi hidup ini,
Sebentar kami akan beristirahat, Tuhan melindungi dan menyertai supaya kami selalu terpelihara. Dan besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan dan dikuatkan sehingga boleh menyambut hari baru dengan sukacita. Dan inilah doa kami Tuhan, kiranya sempurnakan semua itu di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada esok hari, disehati di dalam doa di edisi yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.